Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel Petani Muda, petani yang murah meriah lur ya. Ya lur, ini kita mau membahas tentang gimana supaya tanaman kita bisa, ini kita banyak di jagung, bisa juga di tanaman yang lain, itu nanti hasilnya maksimal atau buahnya bisa besar, bunganya itu bagus. Itu nanti ada caranya lur. Gimana caranya? Monggo disimak nanti lur ya. Tapi sebelum itu, saya mau minta tolong lur ya. Bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe lur ya. Subscribe kan gratis. Biar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat lur ya. Ya, ini tanaman jagung kita yang sudah umur 43 hari lur. Nih, batangnya sudah besar-besar lur ya. Batangnya besar. Ini dua segini-segini lur ya. Dan gimana kok bisa atau bisa menghasilkan nanti bunga dan buah yang bisa maksimal lur ya. Pasti kalau tanamannya kayak gini nanti ini bisa besar. Terus pasti hasilnya juga bagus lur ya. Ya, kita ini jalan-jalan sebentar dulu lur ya sambil lihat tanaman jagung kita. Ini tumpang sari kemarin sama tanaman kacang hijau. Kacang hijaunya yang V5 ini nih lur. Ini sudah ada yang mulai garing atau sudah kering itu ya. Ini sudah umur 44 ini lur. Kita mau membahas langsung aja lur ya, gimana supaya bisa menghasilkan banyak ya. Ini kita intermezzo sebentar tadi ya, jalan-jalan di lahan kita. Jadi kita prakteknya langsung di lahan kita sendiri lur ya. Enggak cuma asal teori, tapi ini sudah ada buktinya ini di tanaman kita sendiri. Terus setiap kita ngupload itu dari perkembangannya dari awal nanti sampai akhir panen lur ya. Yuk kita simak aja nih lur. Ya lur, kita ini mau membahas gimana supaya tanaman kita bisa berbunga banyak dan hasilnya dan berbuah besar-besar lur ya. Terus apa itu? Ini biasanya ditujukan di tanaman yang berbuah besar-besar itu lur. Contoh kayak ini tanaman kita jagung ini. Jagung kan dia itu akan berbuah besar lur ya. Terus juga bisa tanaman melon, terus tanaman semangka, dan tanaman buah-buahan yang lain. Itu kan pasti buahnya ya atau memerlukan nutrisi yang besar lur ya. Terus kita mulai dari ini tanaman jagung dulu. Tanaman jagung itu dia tuh Pak, kalau pengen berbuah besar itu gini lur, ada caranya. Kalau tanaman jagung pengen berbuah besar, itu harus disokong dengan batangnya yang besar lur ya. Jadi itu batang besar itu pasti didapat dari nutrisi yang terserap itu tercukupi lur ya, atau terserap itu besar. Nah, itu gimana supaya gitu batangnya jagung itu bisa besar? Terus gini lur. Ya, itu yang bicara itu Bu lur, itu sedang memanen kacang kita yang sisa kebanjiran kemarin atau di sebelah lahan ini tuh. Itu sudah mulai menua. Terus ini yang V5 tadi bisa dilihat lur ya. Itu sudah ada yang kering walaupun 1-2. Nanti paling ya 10 hari itu sudah bisa dipanen ini. Paling lama ya 2 minggu atau 14 hari. Karena umurnya kan sudah 43 hari. Ya, kita langsung lagi lur ya. Itu kan nganu lur ya, biasanya di masa vegetatif untuk tanaman bunga apa itu yang berbuah besar itu kita menyuplai nutrisi dari nitrogennya itu besar lur. Nitrogen terus diselingi dengan unsur fosfatnya lur. Tapi
bagusnya itu dominan yang di nitrogen lur. Karena apa? Karena ini tanaman jagung atau tanaman yang berbuah besar. Itu harus nganu lur. Pohonnya itu atau batangnya yang penyokong itu juga harus besar. Jadi unsurnya itu kalau nitrogen itu kan dia kan memacu pertumbuhan dan memperbesarkan batang. Terus didampingi dengan unsur fosfat itu untuk setelah besar itu untuk memperkokoh batangnya. Walaupun di unsur fosfat itu juga bisa memperbesarkan batang kayak apa itu kayak nitrogen. Tapi itu lebih dominan di nitrogen lur. Itu lebih cepat itu meresapnya di tanaman daripada yang fosfat itu meresapnya itu lebih lambat. Terus jangan nganu loh ya, kalau pada masa vegetatif, kalau yang di tanaman kayak gini tadi itu kayak ini jagung itu jangan kasih unsur yang tunggal, maksudnya unsur tunggal lur ya, unsur tunggal yang kalium lur ya. Karena apa? Itu unsur kalium kalau di masa vegetatif di tanaman jagung ini, dia itu malah akan menghambat pertumbuhan dari jagungnya sendiri ini lur ya. Itu kenapa? Dia kan unsur kalium kan untuk mengeraskan batang, itu bekerja untuk mengeraskan batangnya ini lur. Dan itu belum masanya, hitungannya nak kalau makannya nggak sesuai porsi kan malah menghambat pertumbuhan dari tanamannya ini lur ya. Jadi itu kalau kita pengen mengejar dari produktivitas maksimal dari tanaman kita, paham lur ya, itu ya harus dimulai dari masa vegetatif itu. Kalau tanaman jagung ya dicor gitu lur, atau disuplai dengan pupuk yang kandungan nitrogennya itu tinggi dan ditambah pupuk yang berunsur fosfatnya sedang lur. Karena ini di lapangan itu sudah membuktikan lur ya. Kalau nggak percaya bisa ditanyakan di petani-petani jagung. Itu nanti pasti kok yang dikuocor atau dipupukan itu unsur nitrogen yang sangat tinggi. Iya mak. Wes, Dewandi gitu. Jadi unsur nitrogennya itu sangat tinggi lur ya. Kalau alternatif lain kita bisa menggunakan pupuk Ponska lur ya. Ponskanya subsidi itu, pupuk Ponska subsidi itu juga bagus, tapi ya dosisnya lebih banyak daripada kita menggunakan pupuk apa itu? Pupuk urea. Kalau kita gunain pupuk urea 1 sak itu Ponskanya bisa gunain 2 sak itu lur. Itu nanti hasilnya juga bagus. Terus kalau kita gunain pupuk Ponska itu nanti pertumbuhannya ya enggak semaksimal kalau kita gunain pupuk urea, tapi nanti juga bagusnya di batangnya sedikit lebih keras lur. Kalau kita gunain urea nanti batangnya itu sedikit empuk, tapi ya nggak apa-apa lur ya, soalnya kalau empuk itu memperbesarnya gitu toh, melebarnya ini lebih mudah daripada sedikit lebih keras. Iya lur, itu kan tadi sudah nganu lur ya, kalau pengen buahnya berbobot itu dimulai dari masa vegetatifnya. Terus nganu lur ya, kalau sudah apa itu, ini dari pupuknya, terus tidak lupa itu di nganu lur, di fungisidanya. Karena apa? Kalau kita menabur pupuk urea atau mengocor pupuk urea secara berlebihan, nanti itu jamur atau patogen yang menyerang tanaman itu juga banyak lur, atau dia itu mudah menyerang itu tanamannya. Karena kan apa? Karena kandungan unsur nitrogen kalau diberikan terlalu banyak itu tanaman akan mudah terserang itu lur. Karena tanamannya itu rapuh atau empuk gitu lur ya, cara kasarannya. Jadi jamurnya biasanya ya jamur kuning atau fusarium. Terus itu kalau sudah terkena fusarium atau bule gitu lur ya, itu susah diobati dan bisa juga nggak bisa diobati atau mati itu lur. Kalau terkenanya 1 atau 2 kali ya 1 atau 2 batang itu nggak apa-apa, tapi kalau banyak kan ya
rugi lur ya, rugi di perawatannya nanti. Mending dimusnahkan aja. Kalau ada 1-2 itu toh. Itu tadi lur ya, cara kita biar bisa mendapatkan hasil maksimal dari tanaman jagung ini. Ini kita khususnya di jagung lur ya, enggak melon atau semangka. Tapi ya semangka dan melon itu juga bisa. Tapi kalau semangka dan melon itu kan biasanya dikasih pupuk dasaran dulu lur ya. Dia mainnya di dasaran atau sebelum tanam itu dikocor dulu itu pupuk NPK atau TS, Poska itu tuh. Tapi kalau tanaman jagung itu walaupun nggak dikasih dasaran, itu tanamannya nanti juga bagus lur. Kita cuma mengandalkan di pupuk tabur sama pupuk kocor. Tapi kalau pengen lebih irit, mending kita mainnya di sistem kocor lur. Kayak tanaman jagung kita ini, kita itu mainnya di sistem kocor. Jadi lebih irit dari pupuk. Bisa menghemat 50%-nya lah lur. Paling enggak itu ya. Terus itu tadi, kalau pengen bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi yang suka, bisa di-like lur ya, atau dibagikan di media sosial kalian. Supaya apa? Supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan penjelasan atau tutor ini lur ya, tentang pengalaman-pengalaman kita tentang menanam tanaman lur ya. Ini pengalaman yang diberikan ya, ini seputar tanaman kita sendiri. Jadi kalau ada salah atau beda pendapat itu sudah pasti lur ya, karena pengalaman orang kan beda-beda, tapi intinya tetap sama lur ya, itu memajukan pangan Indonesia. Assalamualaikum dulur.